Bung Bob silakan. Shalom, selamat malam, Usi, Bung, semua basudara yang terkumpul dalam SFGP Zoom Prayer. Puji Tuhan, puji syukur karena pada malam hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kita waktu untuk kita bersekutu sama-sama meskipun dalam suasana berjauhan, tapi Tuhan memberi kemudahan dengan adanya fasilitas teknologi Zoom Prayer. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kita akan memuji Tuhan. Kita akan menghadap Tuhan, kita memuji Tuhan dengan pujian judul Into My Heart. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus. Datang sekarang. Datang tinggal dalam hatiku. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, karena kasih dan kemurahan-Mu, sehingga sampai saat ini kami semua boleh dalam keadaan baik. Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami yang kami lakukan secara online. Kiranya Tuhan berkenan atas segala pujian, hormat, dan kemuliaan yang kami persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap petugas yang bertugas pada ibadah pada malam hari ini. Biarlah semuanya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus, sehingga tugas yang diberikan boleh dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah ini, Tuhan Yesus pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur. Mazmur terambil dari Mazmur 150, pasal yang terakhir dari Mazmur 150. Saya akan membacakannya untuk semua. Mazmur 150. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya.
Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara kita, Bung Agus Yatur Priambodo. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat pujian dengan judul Tuhan adalah kekuatanku. Terbang tinggi bagai rajawan. Terbang tinggi bagai rajawan. Sepertinya sinyalnya hilang ya. Pujikan lagu ini sambil kita menghayati. Tuhan adalah kekuatan. Tuhan adalah kekuatan. Bersama Dia kita akan bersama Dia. Terbang tinggi bagai rajawan, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Silakan Bung Agus. Mari Bung Usi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, kita tunduk kepala, berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami berterima kasih karena tak henti-hentinya kasih setia Tuhan memelihara dan memberkati kami semua. Terkhusus pada malam hari ini, kami yang boleh tergabung dalam persekutuan doa Zoom Prayer SFGP, boleh menaikkan pujian kami ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan,
sehingga melalui firman yang boleh kami dengar malam hari ini, menguatkan kami, membaharui kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkanlah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyuarakan kebenaran daripada Tuhan. Dan bila Tuhan sendiri yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang keempat. Filipi pasal 4, ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pengusi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin di dalam pikiran kita sebagai orang yang waras, kata, kalimat bersukacitalah senantiasa akan menimbulkan banyak reaksi. Tentu, bila anak kita lulus sekolah atau diwisuda, mungkin wajar bila kita bergembira dan bersukacita. Mungkin wajar ketika ada ucapan atau kalimat yang muncul dari kerabat maupun saudara kita. Bersukacitalah senantiasa. Wajar bila kita bergembira, tapi siapa yang akan bersukacita bila anaknya saat ini sedang terbaring lemah di rumah sakit karena menderita sakit? Wajar kita bersukacita bila kita mendapatkan promosi, kenaikan jabatan. Tentu kita akan bergembira. Namun, bila harus kehilangan pekerjaan karena pandemi, bagaimana? Tentu mustahil kita selalu dapat bersukacita. Bung Usi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, reaksi-reaksi di atas adalah benar adanya. Mengutip kalimat yang diucapkan, yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Kalimat ini menimbulkan banyak sekali gagal paham atau mungkin salah pengertian di antara kita orang percaya. Mana mungkin di saat kita menderita, kita disuruh untuk bersukacita. Mari bersama-sama kita melihat cerita di balik kalimat tersebut. Kita tahu bahwa kota Filipi terletak di wilayah gunung api Makedonia yang sangat rawan sekali dengan gempa. Di sanalah awal pertama kali Rasul Paulus dan Silas mengabarkan Injil di Filipi, yang kemudian menjadi gereja pertama yang ada di benua Eropa. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, kita juga dapat membaca dan mengetahui bahwa ternyata penduduk Filipi menentang pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Tertulis di sana, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Mereka mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan bahkan mendera mereka. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-23, ditulis bahwa mereka berkali-kali didera Rasul Paulus dan Silas
mengalami penyiksaan, mengalami kesusahan. Kepala penjara pun memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling gelap, membelenggu kaki mereka, memasung dengan kuat. Penjara itu adalah penjara yang terdapat di dalam bagian yang paling dalam. Penjara yang sangat pengap. Penjara yang sangat gelap sekali. Dindingnya terbuat dari batu yang sangat kasar, gelap, dan lembab karena tidak ada sirkulasi udara dan tidak ada sinar yang masuk. Dari sini kita dapat membayangkan betapa penderitaan Rasul Paulus dan Silas. Tubuh mereka penuh dengan luka. Duduk di atas lantai batu yang kasar dan basah. Dengan kedua kaki yang dipasung. Lembab, gelap. Pasti mereka sangat menderita. Namun apakah yang mereka perbuat di dalam keadaan dan kondisi seperti itu? Di dalam ayat 25 mengisahkan bahwa mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, sehingga membuat reaksi yang luar biasa dari seluruh narapidana yang ada di dalam penjara tersebut. Mengapa demikian? Karena nyanyian dan puji-pujian yang diangkat oleh Rasul Paulus dan Silas tidak pernah didengar oleh narapidana yang lain di dalam penjara yang saat itu bersama-sama dengan mereka. Mereka hanya mendengar jeritan, mereka hanya mendengar rintihan, bahkan mereka juga mendengar ratapan kesakitan selama ini. Malam itu, hati para narapidana terangkat dan terbuka karena mereka mendengar nyanyian pujian bagi kemuliaan Tuhan yang dibawakan oleh Rasul Paulus dan Silas. Kemudian dari sana warga gereja Filipi pun mendengar peristiwa itu. Dan mereka kagum mendengar kesaksian yang disampaikan oleh banyak orang tentang kejadian di dalam penjara tersebut. Bahwa Rasul Paulus dalam penjara menyanyikan pujian kepada Allah. Meskipun dalam penderitaan, Rasul Paulus bersukacita karena meyakini dan mengimani bahwa Kristus Yesus tetap menemaninya. Bung dan Usi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci dari bersukacitalah senantiasa adalah ada pada dua kata terakhir yang tertulis di dalam Filipi 4 ayatnya yang keempat, yaitu dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Rasul Paulus menyanyi dalam penjara bukan karena dia senang di penjara, melainkan karena dia senang bahwa di dalam penjara pun Kristus Yesus menemaninya. Dia yakin bahwa Kristus ada dalam penderitaannya. Dan oleh sebab itu, ia menyanyi. Dari latar belakang peristiwa di atas, kita bisa mengerti dan kembali dikuatkan bahwa kita bergembira bukan karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini, tetapi di saat kita berjuang, kita berusaha, Kristus Yesus pun ikut bersama-sama dengan kita. Kristus Yesus pun ikut menderita bersama dengan kita. Kita bergembira bukan karena anak kita sakit dan dirawat di rumah sakit, tetapi karena Kristus Yesus ada bersama anak kita. Duduk menemani sambil memegang tangannya.
Bung dan Usi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bergembira dan bersukacita karena Kristus Yesus sudah menjamin keselamatan kita menjadi bagian di dalam kerajaan sorganya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Terima kasih Bung Agus. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa, boleh kita dengarkan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Bung Agus boleh menjadi berkat bagi kita semua, supaya kita senantiasa tetap bersukacita dalam keadaan apapun, dan karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Sambil kita merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan dengan lagu Sungai Sukacitamu. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Kita menghayati karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Sungai sukacitamu mengalir dalam sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, bersuka. Pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita bersemangat lagi menyanyikan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Angin sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sukanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Usi Novita Tololi. Mari Bung Usi kita sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa buat persekutuan kami pada malam hari ini. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bung Agus. Bapa, benar bahwa hanya di dalam Tuhan ada sukacita yang sejati. Biarlah kami senantiasa mengutamakan Kristus dalam kehidupan kami, sehingga situasi apapun, kondisi apapun yang kami alami, kami terus mengalami sukacita dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Bapa berkati Bung Agus yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu.
Berkati Bung Agus dalam tugas pelayanannya, dalam pekerjaannya, maupun dalam kehidupannya bersama dengan keluarga. Kami mau berdoa Bapa dalam kesempatan pada malam hari ini, kami mau bersatu hati, menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami kepadamu Bapa yang baik. Kami mau berdoa secara khusus, yang pertama bagi bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa bagi Presiden dan Wakil Presiden. Kami mau berdoa buat pejabat negara di MPR, DPR, DPRE, dan lembaga negara tinggi lainnya. Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka hikmat kebijaksanaan. Berikan mereka takut akan Tuhan. Berikan mereka hati yang sungguh-sungguh mau bekerja bagi bangsa dan negara kami, bagi keadilan sosial, bagi rakyat Indonesia. Tuhan, jauhkan dari hati pikiran mereka mengutamakan kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Berikan mereka sungguh-sungguh kerja keras yang nyata Tuhan, sehingga pembangunan sungguh-sungguh boleh kami rasakan di segala aspek di negara kami Bapak. Tuhan tolong, Tuhan pimpin secara khusus Tuhan bagi TNI Polri. Tuhan memberkati, Tuhan menopang TNI Polri dalam melaksanakan tugas mereka menjaga ketertiban dan keamanan bangsa kami. Tuhan, kami mau menyerahkan khususnya daerah yang ada di Papua. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai TNI Polri yang ada, agar mereka tetap menjaga keamanan yang ada di Papua. Kami juga berdoa daerah yang ada di Poso Tuhan, yang sedang mengalami konflik terorisme. Tuhan tolong TNI Polri Tuhan, berikan mereka kemampuan untuk mengatasi konflik yang ada di Poso. Kami juga berdoa Bapa, terus berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pemerintah kami hikmat kebijaksanaan, sehingga dengan pengetahuan yang datangnya dari Tuhan, pandemi segera boleh berlalu. Badai COVID yang ada, khususnya yang saat ini sedang mengalami kenaikan Tuhan, baik yang ada di beberapa daerah di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Tangerang Selatan, di Pulau Madura, di Kota Kudus, maupun daerah-daerah lainnya. Tuhan, biarlah Engkau mau tolong, belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami, Tuhan. Kami percaya pemulihan datangnya dari Tuhan. Tuhan pasti memulihkan bangsa kami. Tuhan pasti menyelamatkan bangsa kami. Tuhan pasti membebaskan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi daerah-daerah yang masih terdampak bencana alam beberapa waktu yang lalu, secara khusus yang ada di NTT Tuhan. Mereka masih banyak membutuhkan bantuan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Kami juga berdoa Bapa, bukan hanya bagi bangsa dan negara kami. Kami juga rindu berdoa bagi dunia yang saat ini masih bergumul dengan situasi pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong, Engkau mau pimpin, Engkau mau sertai Tuhan, sehingga pandemi ini sungguh-sungguh boleh lalu dari dunia ini Tuhan. Semuanya boleh kembali seperti sedia kala. Kami juga terus berdoa bagi kedamaian dan keamanan yang ada di dunia ini Tuhan. Biarlah kami sebagai manusia ciptaan Tuhan, kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling peduli satu dengan yang lainnya, sehingga sungguh kedamaian dan keamanan boleh terwujud dimanapun masyarakat, dimanapun manusia hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa buat alam dan lingkungan ciptaan Tuhan. Tuhan, Engkau mau tolong kami sebagai manusia yang bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga lingkungan yang sudah Tuhan ciptakan. Berikan setiap kami kesadaran untuk mau menjaga lingkungan, untuk mau merawat lingkungan kami, maupun kami juga mau merawat air dan udara yang Tuhan sudah berikan, sehingga tempat di mana kami berada, sungguh-sungguh kami boleh bertanggung jawab menjaganya. Kami akan melanjutkan pokok doa kami Bapa untuk semua anggota SFGP dan pengurus yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan menopang, Tuhan memimpin, Tuhan menyertai kami. Apapun yang kami alami itu tidak melemahkan iman kami. Tuhan terus memegang tangan kami, sehingga situasi kondisi apapun, kami tidak menjadi lemah. Kami kuat karena Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Situasi apapun yang kami alami saat ini,
akibat dari pandemi COVID-19 itu tidak melemahkan iman kami, tapi sesuai dengan firman Tuhan, kami terus bersukacita, kami terus berpengharapan, kami terus memiliki semangat, sehingga setiap usaha pekerjaan kami yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati, sehingga mencukupkan segala kebutuhan kami secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk program SFGP Bapak, baik itu Zoom prayer, rumah doa, membaca Alkitab 5 pasal setiap hari, sahabat peduli, Crofan, FGP, dan Bikers. Tuhan, biarlah setiap yang kami lakukan ini boleh seturut dengan kehendak Tuhan, boleh semakin mengikat kami kuat di dalam Tuhan, boleh membuat kami semakin mengakui bahwa Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan ini Bapa, bukan melakukan kehendak manusia. Kami rindu melakukan kehendak Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan ini Bapa, boleh membangun iman kami, menguatkan kami, boleh berdampak, memberkati banyak orang. Dan yang terutama Bapa, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Kami juga mau berdoa Bapa buat rencana touring SGP untuk Bikers yang masih tertunda karena pandemi ini. Tuhan, Engkau memberikan waktu yang tepat sehingga rencana program ini tetap boleh terlaksana. Kami terus berdoa Bapa bagi anggota kami yang mengalami kelemahan tubuh. Secara khusus kami sebut satu persatu namanya. Bung Robert Lessing dalam proses pengobatan sakit diabetes. Usi Adisti dalam pergumulan penyakit epilepsi dan tumor di bagian kepala. Usi Venska Tihipeu yang sedang menunggu hasil lab untuk menjalani operasi karena sakit kanker. Mbak Ririn Pongsama Sudarsono yang sakit limfoma dan sudah menjalani kemo kedua minggu lalu. Sekarang sudah di rumah dan bisa makan. Usi Susantarigan yang terus berharap pemulihan dari Tuhan pasca operasi pengobatan sakit kanker. Begitu pula untuk Usi Monik di Belanda dalam pergumulan pasca kateterisasi karena sakit jantung. Usi Desipati yang sedang menjalani cuci darah. Bung Yosep Pesik yang sedang mengalami sakit saraf kejepit di bagian tubuhnya. Bung Hari Nugroho bersama dengan istri dan anak yang terpapar COVID. Usi Nancy Virginia yang sedang sakit hipertiroid. Usi Femi Adeline yang sedang sakit demam. Tuhan, sekalipun mereka mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan iman mereka. Buat mereka percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedidik pun. Tuhan pasti memberikan kesembuhan mereka. Tuhan pasti memberkati setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan makanan, minuman yang mereka konsumsi, untuk menjadi alat Tuhan, mendatangkan kesembuhan yang sempurna bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga mau berdoa Bapak buat anggota SFGP dalam masa pemulihan, yaitu Usi Dina Laisina yang ada di Palopo, Bung Salmon Pati yang ada di Tangerang, Bung Ivan Soni Takarya. Tuhan, biarlah dalam masa pemulihan ini Tuhan, mereka terus berpengharapan di dalam Tuhan, sehingga kesembuhan yang sempurna mereka alami. Mereka boleh beraktivitas kembali secara normal. Kami juga mau berdoa Bapak, buat saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun pernikahan, yaitu Usi Yovita dan suami yang ada di Banyuwangi. Kami juga berdoa buat anggota dan pengurus SFGP yang berulang tahun. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu persatu. Biarlah sukacita yang mereka alami boleh mereka persembahkan bagi Tuhan satu-satunya yang sumber sukacita yang sejati. Berkati mereka baik secara pribadi bersama dengan keluarga. Bapak, kami juga mau berdoa bagi anggota SGP yang sedang berduka cita. Kami tidak dapat menyebutkan mereka satu persatu. Tuhan hadir, Tuhan menguatkan, Tuhan menopang mereka. Terima kasih Bapak di sorga. Inilah rangkaian pokok doa yang boleh kami naikkan kepadamu. Kami mau berdoa buat kami semua yang sudah ambil bagian dalam persekutuan doa kami pada malam hari ini. Tuhan mengenal kami pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan apa yang
menjadi kebutuhan kami, Tuhan tahu. Kami percaya Tuhan pasti menyediakan apa yang terbaik bagi kami. Bahkan rencana-rencana kami biarlah jadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Terima Kasih. Maaf Usi, Bung, sebelumnya ada warta SFGP. Oh, baik. Dipersilahkan untuk warta SFGP. Oke, selamat malam Bung Usi. Sebelumnya terima kasih untuk Bung Usi yang sudah bertugas malam hari ini. Untuk warta SFGP singkat aja ada 2. Yang kami punya acara adalah hari Kamis ini webinar SFGP. Marta bisa tolong ditampilkan slide-nya? Oke, bisa dilihat di slide ini kita mempunyai 2 pembicara. Yang pertama Bapak Saur Siagian dan yang kedua Dr. Theo Fransus Lita Ai. Jadi untuk Bung dan Usi yang mendapatkan flyer ini bisa tolong disebarluaskan ke teman-teman yang lain untuk mengikuti acara ini di hari Kamis tanggal 24 Juni kita mulai jam 19.30. Dengan didukung untuk sambutannya dari Bung Aswin, lalu moderatornya dari Bung Yance, dan untuk hostnya dari Bung Johan Tumanduk. Untuk pengumuman kedua, SFGP Zoom Prayer di hari Sabtu. Sebentar. Untuk petugasnya adalah teman-teman dari Eks-Tim Kerja Prahut Emas GP Mupel DKI Jakarta. Itu saja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Selamat malam. Si Pepi, saya boleh tambahin ya? Boleh, silakan. Boleh tambahin ya. Kemarin kita di grup rumah doa ada membahas mengenai situasi meningkatnya penderita COVID di tanah air kita ini, terutama di beberapa kota yang ada di Jakarta, ada di Bandung, Semarang, Kudus, dan juga di pinggir Jakarta sini di Tangsel. Untuk itu kita berdiskusi di dalam rumah doa dan kita sepakat mulai malam hari ini jam 9:30 kita akan ambil waktu bersama-sama berdoa untuk kondisi tersebut. Jadi konsepnya kita ambil waktu 15 menit, 10-15 menit saja dengan menyanyi satu buah lagu Allah kuasa melakukan segala perkara. Setelah itu kita berdoa dengan pergumulan tersebut bagi pemerintah, bagi penderita, bagi tenaga medis, kita berdoa untuk mereka. Lalu kita tutup dengan mampirlah dengar doaku. Itu saja. Terima kasih Bung dan Usi. Terima kasih Bung Dani. Marta mungkin ada tambahan? Oke, nggak ada. Kita kembalikan ke Bung Bob dan Usi Maria, silakan. Baik. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita mengucap syukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita pujikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bung dan Usi Bung kita menutup. Agus, maaf, boleh ditambah mungkin dalam doa penutup untuk presiden kita yang berulang tahun hari ini. Oke. Mari Bung dan Usi sekalian, kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami menaikkan ucapan syukur kami di tengah-tengah persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir menguatkan kami melalui firman yang boleh kami baca dan kami dengar pada malam hari ini. Boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah kepunyaan Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini pun kami menaikkan ucapan syukur kami atas pertambahan usia Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, yang pada hari ini boleh berusia 60 tahun. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, di dalam setiap tugas tanggung jawab yang boleh menjadi bagian yang Tuhan percayakan baginya, untuk dapat menjadi pemimpin yang bijaksana, memimpin bangsa ini dengan tuntunan tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Jokowi bersama dengan keluarganya, sehingga pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan baginya merupakan sukacita bagi Bapak Presiden Joko Widodo. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan keberadaan Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan keluarganya ke dalam tangan kasih, pimpinan, dan pemeliharaan Tuhan. Kalau sebentar kami akan menutup persekutuan kami pada malam hari ini. Kami memohon berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menguatkan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat malam, terima Selamat kasih. malam, terima kasih Bung dan Usi. Terima kasih, Bung. Ayo, lanjut lagi.